Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, selamat berjumpa lagi. Kita lanjutkan pembahasan kemarin tentang bacaan mat tabi'i. Kemarin sudah kita sampaikan, dan beberapa istilah-istilah yang harus dipahami. Untuk mengingat ulang tentang mat tabi'i, ini saya tuliskan di sini gambarannya ya. Ini sekedar bisa diganti huruf, namanya diganti huruf jim, diganti huruf dal. Intinya bahwa setelah huruf yang berharokat fathah diiringi oleh alif, kemudian harokat kasroh diiringi dengan ya sukun, kemudian harokat dhamma diiringi dengan waw sukun. Oh ya, sudah sekedar mengingatkan, jadi kalau disebut nama huruf itu berbeda dengan bunyi huruf ya. Ada ya mayoritas, jadi anak-anak sekarang ini kalau saya tanya ini huruf apa, ini yang menjawab ja itu lebih banyak. Ada kelas itu yang hampir semuanya menjawabnya ini adalah huruf ja. Ini huruf apa? Ba. Padahal kalau ja, ba itu kalau sudah diberi harokat itu bunyi huruf. Nama huruf dan bunyi huruf itu berbeda. Coba belajar lagi. Jadi ini sebenarnya kan awal-awal di TPA atau di waktu di sekolah sebelumnya. Nama-nama huruf hijaiyah mulai dari alif, ba, ta itu nama. Jadi kalau ditanya nama huruf, nah ini huruf apa? Jim. Ini huruf apa? Ba. Tapi kalau bunyinya apa? Ja. Nah ini bunyinya apa? Ba. Bedanya itu ya. Sekedar mengingatkan. Baik, lanjut. Langsung kita pada mat far'i, bahasan kita, agar lebih fokus. Yang nomor 1 bacaan mat adalah mat far'i. Yang mat far'i ya, mat far'i atau cabang ya. Ada berapa? Kemarin yang kita bahas ini nanti ada 4 ya. Yang pertama adalah mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil adalah apabila ada mat tabi'i, apabila ada atau terdapat ya, apabila terdapat mat tabi'i, nah, ya kan, yang saya sampaikan kemarin, ikut terus ini mat tabi'i ini. Makanya ini gambarannya mat tabi'i ya. Apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah, diikuti itu berarti setelah mat tabi'i diikuti huruf hamzah. Huruf hamzah itu yang bagaimana? Nah, ini namanya huruf hamzah. Nah, ini huruf hamzah diikuti oleh huruf hamzah dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Ini namanya atau pengertian dari mat wajib muttasil. Mat itu panjang, wajib itu ya wajib, harus. Muttasil itu bersambung. Artinya bersambung itu ya dalam satu kalimat ini
muttasil ini maksudnya. Muttasil dengan mad tabi'inya dalam satu kalimat dengan mad tabi'i. Hamzah kata kuncinya ini. Apabila ada mad tabi'i diikuti huruf hamzah dalam satu kalimat, itu dinamakan mad wajib muttasil. Kemudian cara membacanya. Cara membaca dibaca panjang sepanjang 3 alif. Nah, dibaca panjang. Berapa panjangnya? Nah, ini 3 alif. 1 alif kemarin berapa? 2 harokat atau 2 ketukan. Berarti 3 alif itu sama dengan berapa harokat? 6 harokat. Lumayan panjang ini nanti. 6 ketukan kan sama dengan 6 ketukan. Sama dengan 6 ketukan. Ya, atau lah kita garis miring atau 6 ketukan. Contohnya kita hadirkan contoh. Idza jaa nasrullahi. Ini satu ayat ini. Wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini contohnya. Jadi ini harus diperhatikan. Ada berapa mad tabi'i? Karena pengertiannya kan terdapat mad tabi'i. Coba, ada berapa mad tabi'i dalam ayat ini? Kita hitung. Za, ja. Kemudian harokat berdiri itu juga dimasukkan kategori atau cara membacanya juga seperti mad tabi'i, 2 harokat atau 1 alif. Nah, apabila ada mad tabi'i diikuti huruf hamzah dalam satu kalimat. Yang mana huruf hamzahnya? Kalau ini dia yang pertama, berarti dia tidak mengikuti. Berarti yang hamzah yang kedua. Jadi ini mad tabi'inya, bunyinya ja, kemudian ini huruf hamzahnya. Dan ini adalah 1 kali jaa, ini 1 kalimat. Dibaca panjang sepanjang berapa? 6 harokat. Jadi ini nanti sama dengan 3 alif itu sama dengan 6 harokat atau ketukan. Baik, kita praktekkan. Idza, dzanya 2. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ja ini dibaca 6 ketukan. Ini 1, 2, 6, 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian yang kedua, langsung saja nanti kita ada bahasan lagi cara membedakannya hampir sama. Yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini pengertiannya adalah apabila mad jaiz munfasil apabila terdapat, hampir sama awalnya, apabila terdapat mad tabi'i
mad tabi'i diikuti hamzah juga sama, diikuti huruf hamzah, tidak dalam satu kalimat, tidak dalam satu kalimat atau terpisah. Artinya tidak, kalau yang mad wajib itu satu kalimat, atau tidak dalam satu kalimat boleh dikatakan diikuti hamzah namun dalam lafadz yang berbeda. Tidak dalam satu kalimat, tidak dalam satu kalimat, itu aja lah ya. Ada lafadz, ada kalimat itu. Atau berarti tidak, atau di lafadz yang lain. Jadi hamzahnya di lafadz yang lainnya. Jadi tidak ikut dengan satu lafadz dengan mad tabi'i. Tidak dalam satu kalimat. Cara membacanya, cara membaca mad jaiz munfasil adalah dibaca panjang. Jadi jaiz itu kan boleh, jadi ada pilihan nanti. Dibaca panjang, mad ini tadi artinya panjang, dibaca panjang satu alif. Boleh juga dua alif. Boleh juga dua setengah alif. Wah, enak setengah ini barang. Kemudian jadi maksimal berapa? Dua setengah itu ya berarti 5. Satu alif itu kan dua harokat. Berarti kalau 2 alif itu 4 harokat. Kalau 2 setengah berarti berapa? 2 setengah ini berarti 5 harokat. 5 ketukan. Kalau yang ini tadi 6 ya, 6 ketukan. Kalau ini maksimal karena ada pilihan ini. Boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh juga 2 setengah alif. Ini mad jaiz munfasil yang mad tabi'i dan hamzahnya tidak dalam satu lafadz, jadi terpisah. Mad tabi'i dalam lafadz yang depan, kemudian yang hamzahnya ikut lafadz atau kalimat yang belakangnya. Saya berikan contoh, tempatnya sempit ini ya. Tidak apa-apa. Kita taruh di sini. Wala satu ini saja. Wala antum. Wala antum. Kemudian ada tanda bendera atau layar ya. Jadi nanti kita jelaskan lagi setelahnya. Di contohnya wala antum. Catatannya karena ini pilihan, ada 3 pilihan, boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 2 setengah alif. Menurut para ulama dan saya sendiri sepakat, sebaiknya satu majelis ketika membaca Al-Quran dalam satu majelis itu ini dipilih. Artinya kalau sudah pertama membaca mad jaiz munfasilnya itu 1 alif, sampai selesai dalam satu majelis itu ya 1 alif terus ketika menemui mad jaiz munfasil. Kalau dari awal satu majelis setengah jam kita baca Al-Quran, mad jaiz munfasilnya kita baca 1
alif 2 harokat. Maka sampai selesai dalam setengah jam itu ya, sebaiknya temponya dibuat agar temponya itu stabil. Kalau sudah dari awal 1 alif ya 1 alif. Kemudian mama besok ngaji lagi, besok baca Quran lagi selama setengah jam juga. Besok pengen membaca Majais Mufasilnya 2 alif. Maka dari awal sampai selesai diharapkan stabil temponya. Ketika ketemu Majais Mufasil dibaca 2 alif atau 4 ketukan. Jadi ini yang khusus untuk Majais Mufasil ya. Kalau ini sudah pasti 6. Kalau yang ini sudah pasti 6. Karena ini ada pilihan, maka sebaiknya, sekali lagi saya ulangi, dalam satu majelis itu stabil, agar temponya stabil. Jadi kalau ketemu Majais Mufasil, kalau dari awal sudah komitmen baca 1 alif ya sampai selesai 1 alif. Nanti ganti majelis, pagi 1 alif, kemudian sore baca Quran lagi, pengen membaca Majais Mufasilnya menjadi 2 alif ya itu. Jadi tidak boleh saja sebenarnya dalam satu majelis ya, kadang dibaca 1, 2, tapi ini yang sebaiknya kita ambil yang sebaiknya. Yang jelas berpengaruh pada apa? Tempo bacaan kita. Ini 2 dari mad fa'i, mad wajib mutasil, dan Majais Mufasil. Kemudian ini ada yang bertanya, Pak, cara membedakan bahwa hamzah dan mad tabi'i dan hamzahnya itu satu lafadz atau pisah lain lafadz, itu bagaimana? Kalau mereka yang belajar bahasa Arab, memahami bahasa Arab, saya yakin bisa tanpa harus dijelaskan dengan tanda, karena perkata ini sudah bisa mengeja. Jadi hamzah itu ikut ja atau ikut nasru. Nah, karena ini wajib mutasil, maka hamzah ini ikut ja, satu lafadz dengan ja'a, ini satu lafadz. Tidak mungkin a-nya ikut nasru. Ini bagi yang sudah bisa bahasa Arab, paham bahasa Arab, gampang membedakan ini, mudah. Wala antum ini sudah terdiri dari 3 lafadz. Wa ini sendiri, la ini sendiri, antum itu sendiri. Wala antum ini ya bedanya. Sekarang ada apa ya, kita hapus ya, bisa dipahami ya cara membacanya. Pilihannya ada 3, 1 alif, 2 alif, atau 2,5. Kalau ini wajib 6. Kemudian cara membedakannya, ini kita praktekkan dulu. Kalau kita umpamanya praktek 1 alif berarti 2 ketukan. Wah, ini 1, la-nya nanti 2. Wala antum. Kalau la Majais Mufasilnya kita baca 2 alif, berarti berapa ketukan? 4. Coba 4. Wala antum 4. 2,5 alif berarti 5 ketukan. Wala antum, bedanya itu ya, 2 ketukan, 4 ketukan, 5 ketukan maksimal, nggak boleh. Nah, berarti tidak boleh menyamai mad wajib muttasil. Nah, cara membedakan, pengertiannya, cara mengetahui ya. Cara mengetahui hamzahnya mad jaiz dan mad wajib tadi, satu kalimat atau tidak, satu lafal atau tidak. Caranya bagaimana? Ini dasarnya mushaf atau Al-Quran Indonesia ya. Beda lagi nanti kalau Al-Quran yang
cetakan dari Mesir atau Madinah, itu beda lagi. Ini yang khusus versi Al-Quran Indonesia, dalam Al-Quran Indonesia. Yang pertama, kita tadi kan pakai ini, saya pakai contoh apa tadi, idza ya. Nah, kita tulis lagi idza ja. Yang pertama, untuk membedakannya, kalau mat wajib mutasil itu hamzahnya ditulis dengan huruf hamzah seperti ini. Itu pasti mat wajib mutasil. Cara membedakannya, kalau ini yang pertama untuk mat wajib mutasil, cara membedakannya, nah, hamzahnya ditulis hamzah ditulis ya, sebagaimana huruf hamzah apa adanya. Yang kedua, cara membedakannya, kedua-duanya juga punya layar atau bendera, terserah. Nah, ini kalau mat wajib mutasil itu layarnya ini lancip tertekan ke bawah begini. Runcing. Ini namanya mat, pasti ini mat wajib mutasil. Karena apa? Tandanya ini geniteni lah ya. Ini terutama dalam mushaf atau Al-Quran cetakan Indonesia. Kalau ditulis hamzah seperti ini, maka ini adalah mat wajib mutasil. Yang kedua, bentuk benderanya. Bentuk bendera atau layarnya ini seperti ini. Jadi kalau dibuat, saya buat satu kali gitu ya, lancip gini kemudian begini, itu pasti ya 90% lah ya, 90% itu adalah mat wajib mutasil. Berarti hamzahnya satu kalimat. Tanda yang kedua ini tadi layar ya, kita tulis layar, apa ini namanya ya, layarnya tajam, layarnya tajam ke bawah, ini tanda kedua, ini yang tanda pertama untuk mat wajib. Kalau mat jaiz ya, yang untuk membedakan mat jaiz biar ini di tempat ya, kita singkat. Mat jaiz munfasil, tadi kita punya contoh wala antum, nah ini bedanya. Kalau mat jaiz, hamzahnya ditulis dalam bentuk apa? Alif. Ditulis dalam bentuk huruf alif. Kemudian layarnya ini sama-sama punya layar. Layarnya tidak runcing, cuma begini layarnya. Ya, saya ulang, saya besarkan lagi. Bentuk layarnya yang mat jaiz munfasil itu tidak runcing ke bawah, tapi begini. Ini dalam mushaf Indonesia lah ya. Beda enggak? Beda tidak? Beda. Ya. Bentuknya begini. Ya, bentuknya ke samping. Jadi tidak menukik ke bawah, tapi dia justru ke samping. Runcingnya ke samping, kalau ini runcingnya ke bawah. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, untuk menandai atau mengetahui bahwa hamzah itu satu lafadz atau tidak, kategori mat jaiz atau munfasil,
Untuk yang mad jaiz munfasil itu layarnya tajamnya ya, tajam ke samping, layar tajam ke samping. Kalau yang mad wajib layarnya tajam ke bawah menukik seperti ini. Nah, itu dua ini khusus untuk Al-Quran Indonesia. Caranya gampangane lah ya untuk niteni. Hampir dipastikan kebenarannya 90%. Kalau sekali lagi saya ulang, kalau mad wajib mutasil mudah ini. Tandanya ini. Tajamnya atau lancipnya ini menukik ke bawah, sedangkan untuk mad jaiznya lancipnya ke samping. Yang kedua terbalik ya saya. Nah, yang pertama hamzah ditulis seperti ini. Kalau mad jaiz ditulis alif, tidak ada hamzahnya atasnya maupun bawahnya. Kemudian bentuk layar lancip atau tajam menukik ke bawah. Kalau ini tajamnya menukik ke samping. Ya, ini cara mengetahui hamzah satu lafadz atau tidak dalam bacaan mad wajib mutasil dan mad wajib munfasil. Ini beda nanti. Kalau ini harus 6 harokat atau 3 alif, bacanya 6 ketukan. Kalau yang ini maksimal berapa tadi? Minimal 2 ketukan, 2 sampai 5 ketukan. Ini aja udah. Beda kan cara membaca. Ini diingat-ingat cara membedakannya. Lanjut. Kita lanjutkan mad far'i yang ketiga. Ingat-ingat. Mad far'i yang ketiga adalah namanya mad arid. Lisukun, ada yang tulis seperti itu. Mad arid adalah apabila terdapat mad tabi'i. Ikut lagi mad tabi'i, makanya harus paham mad tabi'i kemarin ya, ikut terus itu. Diikuti waqaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Setelah itu diikuti huruf yang berharokat, sukun, kasroh atau fathah. Apabila terdapat mad tabi'i di akhir ayat, ada yang mengatakan seperti itu, mad tabi'i di akhir ayat, tapi kurang jelas kalau seperti itu. Apabila ada mad tabi'i diakhiri huruf berharokat fathah, huruf hidup lah mad tabi'i. Apabila terdapat mad tabi'i diikuti huruf berharokat di waqaf atau pada pemberhentian di akhir ayat atau pemberhentian di akhir ayat. Pemberhentian juga boleh waqaf, tidak harus akhir ayat, di akhir ayat atau pemberhentian. Banyak sekali contohnya. Kita ambil satu lafadz aja ya, biar cepat Mama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kata Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua. Mana mad tabi'inya? Ada berapa mad tabi'i?
ini mad tabi'i. Kemudian mi. Nah, mad tabi'i yang diikuti oleh huruf yang berharokat, maksudnya yang nun atau yang na, bunyi na ini namanya mad arid. Kemudian ada lagi iyyaka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, sama rahmanir rahim maliki yaumiddin, yang adinnya itu. Ada yang nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, akhir ayat. Nasta'in, tulisannya nasta'inu, dibaca nasta'in karena di akhir ayat. Tulisannya rabbil alamina, karena dia di akhir ayat maka cara membacanya rabbil alamin. Ini boleh satu alif, ya minimal ya. Cara membacanya satu alif panjang ya. Cara membacanya panjang, satu alif atau dua harokat atau dua ketukan atau 2, 4. Ini juga banyak pilihannya. Panjang boleh satu alif, boleh 2 alif. 2 alif berarti berapa ketukan? 4 ya. Atau 3 alif. Wah, boleh sampai 6 ini, menyamai mad wajib muttasil. Nah, ini dilihat lagi. 1 alif berapa? 2 ketukan. Jadi kalau ini minimal seperti mad tabi'i. Rabbil alamin, 2 ketukan ini ya. Rabbil alamin, 2 ketukan. Boleh 2 alif, berarti 4 ketukan. Rabbil alamin. Boleh 3 alif, berarti 6. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai 6 ketukan boleh. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, seperti itu yang di akhir tadi itu. Ada 3 pilihan. Boleh dipanjangkan sampai 6 seperti mad wajib. Itu yang dinamakan mad arid. Jadi kalau meskipun tulisannya nasta'inu, kalau di akhir ayat atau pemberhentian dibaca nasta'in. Ini menjadi statusnya menjadi sukun. Yaitu nunya, dhammahnya tidak dibaca. Ini juga fathahnya juga tidak dibaca. Tulisannya rabbil alamin. Membaca yang benar, cara membaca yang benar rabbil alamin. Udah ya. Ini mad arid lis sukun. Yang keempat, langsung saja. Yang keempat, mad far'i yang keempat adalah mad iwad. Mad iwad. Iwad itu ganti artinya. Secara bahasa iwad itu ganti. Secara istilah apabila ada huruf yang fathatain, apabila ada huruf berharokat, ini jelas ini definisi itu. Berharokat fathah, kamu menyebutnya fathah tanwin atau fathatain, sama ini ya. Fathah tanwin terletak pada waqaf, terletak pada waqaf atau pemberhentian atau akhir ayat.
terletak pada waqaf atau pemberhentian, baik berhenti di akhir ayat maupun di tanda waqaf. Jadi ini khusus berlaku hanya untuk apa? Fathah tanwin, dhammah tain tidak, kasroh tain juga tidak. Kasroh tanwin tidak, dhammah tanwin tidak. Khusus berlaku untuk harokat huruf yang berharokah fathah tanwin. Langsung kita contohkan. Dalam Quran surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, ini akhir ayat. Yang dimaksud mad iwad yang mana? Bunyi apa? Ra. Apabila ada huruf berharokat fathatain, yang fathatain mana ini? Hanya ini yang di akhir. Yang lain kan tidak ada fathatain. Berarti terletak pada waqaf atau pemberhentian. Ini berhentinya karena sebab akhir ayat. Kalau umpamanya di pemberhentian waqaf juga sama berlaku, hukumnya sama. Inna ma'al usri yusra. Kemudian cara membacanya untuk yang mad arid, panjang satu alif. Berarti berapa harokat? Cara membacanya panjang, dibaca panjang satu alif. Satu alif sama dengan 2 ketukan. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, karena nggak ada pilihan. Beda dengan yang mad arid itu ada pilihan. Mad jaiz munfasil juga ada 3 pilihan, 2 sampai 5 ketukan. Kita praktekkan. Tulisannya, kalau saya akan baca tulisan apa adanya, inna ma'al usri yusron. Itu tulisannya yusron. Ini malah nggak boleh dibaca panjang. Yusron tulisannya. Tapi cara membaca yang benar yusra, 2 ketukan. Jadi tanwinnya menjadi 1, yang dibaca hanya 1. Cuma diganti, untuk mengganti tanwin 1 itu diganti dipanjangkan 2 ketukan. Tulisan apa adanya, inna ma'al usri yusron, itu apa adanya tulisan. Tapi menurut ilmu tajwid, cara membaca yang benar inna ma'al usri yusra, 2 ketukan, yusra. Gitu ya. Nah, banyak sekali dalam Al-Quran yang model seperti ini. Nanti cari lagi dalam ayat-ayat Al-Quran. Ja'alna lil muttaqina, tulisannya ya ada imama. Berhenti. Tulisannya imaman. Tapi cara membaca yang benar imaman. Ini 1 ketukan, 2 imaman. Di 2 ketukan. Tulisannya imaman, membacanya imamah. Dibaca panjang 2 ketukan. Nah, demikian penjelasan tentang mad far'i, mulai dari mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid, dan mad iwad. Semoga bisa dipahami dan mulai dipraktekkan. Sekali lagi, ilmu itu kalau sudah kita ketahui mestinya ya dipraktekkan. Apalagi ini kan ilmu-ilmu hal, ilmu-ilmu yang harus segera bisa dilaksanakan, dipraktekkan. Jangan ditunda-tunda, nggak bisa ini. Harus dipraktekkan ketika membaca Al-Quran.
Mestinya mat far'i itu banyak sekali, cuma dalam materi kita sesuai dengan kurikulumnya mat far'i ditampilkan 4: mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, kemudian mat arid, dan mat iwad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.